Halo guys, kita dari 24/7 Sharing. Halo, aku Belinda. Halo, aku Kathleen. Halo, aku Edward. Halo, aku Darren. Di sini kita bakal bawain podcast yang temanya tentang masalah serta hambatan dalam dunia perkuliahan. Pasti kalian udah gak sabar kan? So, langsung aja kita mulai. Jadi, sekarang aku bakal bacain aja deh pertanyaannya. Boleh langsung dijawab ya sama kalian, guys. Nih, ada pertanyaan yang pertama. Apa benar kalau time management itu salah satu hambatan di dunia perkuliahan? Boleh dong, siapa yang mau jawab nih, guys? Aku boleh deh, Der. Oke, Edbar. Gimana tuh, Bet? Kalau time management sebagai hambatan itu betul banget sih. Kalau dari menurut pengalaman aku tuh time management tuh salah satu apa yang selalu aja gitu hal yang dirasakan gitu, yang dirasain dari dulu. Susah ya, susah kayak sih ngaturnya. Dari apa ya, nggak cuma dari kuliah sih sebenarnya, itu dari zaman sekolah juga udah agak kerasa ya, tapi lagi waktu kuliah tuh kayak lebih kerasa tuh karena kan makin kerasa. Karena kan kita tuh apa ya, harus ngatur sendiri nggak sih? Iya, jadwalnya. Betul. Kan kita tuh udah harus lebih mandiri kan ya sebenarnya daripada SMA gitu. Iya, jadi kerasa banget tuh. Soalnya kita kan kalau SMA tuh kan jadwalnya ada teman-teman yang sama terus ya sih, kayak kita jadwal pelajarannya satu kelas sama terus gitu. Kalau di kuliah kan beda-beda nggak sih? Kayak kadang-kadang kita sekelas sama ini, kadang-kadang sekelas sama yang itu gitu. Jadi nggak mungkin juga semua orang kayak ada yang mau ngingetin juga kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi harus kitanya sendiri yang harus manajemen waktu kita gitu, guys. Jadi itu kan kita juga jadi anak manajemen juga harusnya bisa sih. Harus udah mulai belajar lah ya. Kalau nggak bisa gitulah. Iya, betul. Oke. Sebenarnya kalau dari pengalaman aku tuh ya, kalau yang paling dirasain dari time management tuh sebenarnya pertama-tama kan bukan masalah tuh, tapi lama-lama jadi kerasa tuh. Jadi ya suka aja gitu ada jadwal yang udah direncanain jadi tabrakan. Terus karena juga ya bener. Kan aku juga suka lupa aja gitu ya, ternyata udah ada kegiatan lain. Iya, kadang juga suka males gak sih? Kadang-kadang kayak udah diniatin jam segini, taunya kadang-kadang kan suka ada yang kayak jual kelompok gitu ya. Kadang-kadang tuh suka ada yang lagi nggak bisa gitu. Kadang-kadang tiba-tiba ada masalah ya, kita nggak bisa juga ini ngasih marah juga, karena kan emang ya kalau ada urusan mendadak juga kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Betul. Kita harus kayak ini sendiri juga gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu kita kerjain tugas dulu aja, ngasih yang lain gitu, jadi kita tetap produktif ya nggak sih? Sebenarnya itu pinter-pinter aja sih ya ngatur kegiatan mana sih yang lebih penting gitu. Jadi benar. Apa pinter-pinteran aja sih itu. Oke, ini kita lanjut lagi ya ke pertanyaan kedua. Bener nggak sih kalau komunikasi dengan dosen tuh lebih sulit di pandemik sekarang daripada dulu pas pandemik? Gimana nih? Mau coba jawab, guys. Coba deh aku lagi, Der. Oke. Jadi iya sih, itu bener banget ya. Jadi dalam pengalaman aku tuh itu bener-bener kerasa banget perbedaannya dibandingin sama offline gitu. Kalau dulu tuh kan kalau ada apa-apa kan kita bisa langsung aja gitu ya ngedatengin ke guru atau dosennya gitu. Tapi sekarang kalau online kadang beberapa dosen suka lama aja gitu kalau mau dijawab. Jadi dulu aja dia bingung aja. Susah nggak sih dulu aja? Iya sih, sebenarnya dulu juga susah sih ya. Kayak dulu itu kayak kita padahal kayak dosen gitu kan pasti kasih tahu kan rumahnya di mana atau lagi biasa di mana, ruang dosennya di mana gitu. Sekarang makin lebih susah lagi nggak sih pasti? Iya, betul banget. Soalnya kayak kita juga kalau misalnya kepepet banget juga kita nggak tahu mereka di mana. Terus kadang-kadang kan dosen juga kayak sibuk banget gitu nggak sih? Kayak kita aja mahasiswanya aja udah sibuk, apalagi merekanya nggak sih? Iya, apalagi kalau udah nggak dijawab kan bingung juga ya. Kita mau ngapain, bener. Mau nanya ke siapa juga, mau ngomong ke siapa. Kadang-kadang udah kita ini kayak takut juga sih bahasanya gitu kurang tepat gitu ya, kayak itu menimbulkan kadang-kadang suka kayak jadi miskomunikasi ya. Kita ya kadang-kadang kan kita masih belajar juga kan ya komunikasi sama dosen. Betul. Karena kalau
dulu sama guru aja juga kita udah rada susah. Ini sekarang levelnya lebih tinggi nih, sama dosen lebih susah lagi pasti gitu ya kan. Iya betul. Soalnya kadang-kadang kan kalau guru mah ya maklum lah, ini masih anak sekolah. Ini kalau kita udah kuliah mah kayak dosen mah nggak akan memaklumi, kayak ya kita yang harus menyesuaikan sama mereka nggak sih itu mah. Oke, kita lanjut lah ya ke pertanyaan berikutnya. Nih, ada pertanyaannya. Apa yang ditakutin sih pas awal kuliah? Coba. Terus apa alasannya nih kalian takut sama itu tuh, gitu. Coba nih, siapa yang mau jawab duluan, guys? Aku boleh deh, aku mau jawab. Oke. Apa tuh kayak yang ditakutin? Kalau aku sih ya, kalau aku pribadi sih pas awal mau masuk kuliah, ketakutan yang paling aku takut nih pas awal kuliah tuh, aku tuh takut banget gak bisa ngikutin materi yang dikasih sih, sama takut adaptasi gitu. Bener. Terus gimana? Kenapa bisa takut nih? Apa kayak dosennya terlalu cepet ngajarnya atau gimana nih? Kenapa bisa takut? Kalau aku sih dulu takutnya karena aku tuh kan sering lihat-lihat TikTok, terus sering dengar-dengar juga kan dari cerita orang-orang. Kayak orang-orang suka ngomong kalau SMA tuh beda banget sama kuliah. Kadang ada juga yang sampai stres gitu adaptasinya, ada yang sampai bener materi kuliahnya gitu. Iya sih, kuliah emang lebih berat juga kayak materinya, kayak lebih terperinci dan lebih berat gitu. Iya, lebih menjurus gitu kan ya. Iya. Kayak lebih spesifik juga gitu tergantung jurusan kita. Benar. Terus kadang-kadang juga ada dosen yang ngajarnya cepet banget nggak sih? Jadi kita kadang-kadang udah niat banget nih kayak pengen ngerti materi ini, taunya tapi dosennya cepet banget juga. Kita kayak bingung juga ya, harus ini nggak sih? Harus nyesuaiin juga ya harusnya sih. Iya benar sih. Jadi kayak keburu-buru nggak sih? Terus kayak kadang susah juga gitu buat ngerti ya sama materinya kalau dosennya kecepetan ngejelasinnya. Oke. Terus gimana Edward? Ada nggak nih yang ditakutin atau Belinda? Kalau mau siapa dulu? Ayo. Boleh, siapa? Ya Belinda dulu deh, Belinda dulu. Belinda dulu. Oke. Kalau aku sih waktu awal ya sama ya kayak Kathleen, takut keteteran gitu, takut gak bisa ngikutin materi, sama takut juga sih gimana gitu nyari temennya kan, apalagi online susah gitu. Oh iya benar. Kamu dari mana sih asalnya? Aku dari Tasik. Oh iya, jauh juga nggak sih? Kayak kalau misalnya kayak mau bonding gitu sama teman-teman, kayak kadang kan bingung juga siapa nih yang di Tasik. Kalau di Bandung kan mungkin ada aja nih yang di Bandung kan, jadi bondingnya gampang. Kalau iya. Itu apalagi, susah ya, lumayan ya. Apalagi kan dari sekolah aku juga nggak ada yang masuk ke jurusan ini kan, manajemen. Jadi ya iya, tambah deg-degan ya. Ada teman sama sekali gitu, kayak benar-benar kita kayak masuk ke lingkungan yang baru gitu. Solo fighter. Iya benar, kayak kita harus ya mau nggak mau harus kenalan gitu ya guys ya. Iya. Oke, ini deh Edward, ada yang ini apa yang ditakutin gitu kira-kira? Sebenernya jujur aja sih, semua juga takut sih aku dulu. Apapun iya benar. Nyari temen juga takut ya, gimana ya, takut gak dapet temen kan. Iya. Terus benar-benar apa ya, materi-materi gitu takutnya apa ya, nggak bisa ngikutin lah. Ya sebenarnya mirip-mirip sih sama Kathleen sama Belinda gitu. Benar-benar iya sih. Itu kayaknya ketakutan hampir semua mahasiswa kayak gitu semua ya. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apa ketakutan kalian sudah bisa diatasi atau belum nih sampai saat ini nih? Coba siapa dulu? Kan tadi ada 3 yang jawab. Siapa dulu guys? Aku boleh deh. Oke, Belinda. Gimana? Udah belum? Kalau aku sih udah mendingan ya sekarang, soalnya kayak aku ya udahlah ya. Kayak berani mulai chat duluan gitu, nanyain. Iya. Ya kayak sekarang juga. Kayak awal-awal gimana? Ya kalau awal-awal kan
mulainya tuh kalau ada kerja kelompok, mulai ngechat nanya gitu, nyari temen. Jadi ya lama-lama deket juga lumayan. Iya, kayak kerja kelompok gini juga kadang-kadang kita tuh kan suka ada kerja kelompok gitu kan, ya. Terus kita tuh kayak kadang-kadang tuh jadi kenalan sama teman baru kalau kerja kelompoknya bukan kayak kita milih sendiri, itu kayak kalau random ya, kalau dosen kayak ngasih misal ini si A sama si C gitu, itu kadang-kadang tuh suka kita kenalan sama orang baru gitu ya guys, ya benar sih. Benar. Oke, dari Kathleen atau Edward gimana? Masih bisa diatasi atau belum nih sampai saat ini? Kalau dari aku sih sekarang sih udah lumayan lah, udah lumayan bisa diatasi. Lumayan ya. Oke. Terus dari Kathleen gimana, Kathleen? Kalau dari aku sama sih, sekarang udah bisa lumayan ngatasin, udah mendingan juga gitu. Soalnya kan sekarang juga kita udah mulai terbiasa, udah mulai pelan-pelan bisa ngenal lingkungan kuliah juga gitu, gimana cara kita bertahan. Udah mulai adaptasi lah ya. Iya benar banget. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya ya. Gimana cara kalian tuh, kan pasti dulu kalian takut banget tuh, meminimalisirnya gimana sih? Cara meminimalisir ketakutan itu gitu guys. Coba ada yang kalau mau aku jawab? sih Oke, Belinda. kayak sharing sih sama teman-teman yang dulu SMA ya, kalau di kuliah tuh gimana, mereka juga sama gitu, jadi ya kayak lebih tahu lah gitu, sama-sama struggling kali ya. Iya benar. Oke, jadi bisa minta tips-tips nih ke mereka juga kan. Gimana nih? Coba salah satu tipsnya gimana? Coba boleh sebutin nggak? Kalau nggak cuma apa sih guys? Ya katanya sih ya harus berani aja gitu, berani nanya kalau gak ngerti, terus kayak berani kenalan duluan ya gitu sih. Iya sih, oke. Ini gimana Edward sama Kathleen, bisa nggak gimana cara kalian meminimalisir yang ketakutan kalian itu awal kuliah guys? Siapa dulu nih? Edward. Aku dulu lah ya. Oke. Mungkin untuk cara aku sih ya, untuk buat meminimalisir itu paling gampangnya sih aku lebih ke banyak nanya-nanya juga sih, mau ke teman, ke orang tua, gimana sih itu kalau takut gitu harus gimana sih? Apa ya maksudnya? Gimana ya? Jadi lebih cari support gitu loh, lebih jadi supporter gitu. Jadi lebih didukung gitu, jadinya lebih semangat aja jadi gitu. Nggak merasa sendiri. Iya gitu, betul. Ya benar. Oke, ini Kathleen gimana? Kathleen cara meminimalisirnya? Apakah bisa gitu dulu atau enggak nih meminimalisir, atau baru bisa sekarang ini nih? Kalau aku sih lumayan lama sih ya prosesnya buat bisa beradaptasi sama lingkungan kuliah gitu. Sebenarnya juga sih kayak apa nih ngomongin sama Belinda sama Edward tadi. Ya intinya sih jangan takut buat mulai duluan ya, kayak misalnya mulai kenalan, mulai duluan aja gitu, nanya-nanya kalau misalkan ada yang nggak ngerti, karena di kuliah juga kan kita semua sama-sama belajar gitu ya, iya benar, biar kita bisa cepat beradaptasi. Iya benar, soalnya ya pasti lama juga tuh, karena ya butuh proses ya semuanya ya guys, ya nggak mungkin kayak instan gitu bisa kenalan itu nggak bisa instan gitu ya, harus ada pendekatannya dulu gitu kan. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan yang terakhir ya guys ya. Nih, bagaimana ekspektasi kalian saat pertama kali masuk kuliah? Terus, apakah ekspektasi kalian tersebut sesuai sama kenyataannya saat kalian sudah menduduki bangku kuliah? Coba, siapa ada yang mau jawab ini guys? Aku boleh deh, aku mau jawab. Oke, Kathleen gimana nih? Kalau aku sih ekspektasi aku nih ya pas awal kuliah, aku pikir tuh kayak dosennya tuh bakal galak-galak, terus kayak bakal banyak dosen killer gitulah gitu. Tapi ternyata pas aku kuliah sih sejauh ini aku selalu dapat dosennya yang baik-baik sih. Dosennya tuh kayak baik-baik, pengertian juga gitu. Ternyata nggak sesuai gitu sama apa yang aku bayangin sebelum aku masuk benar-benar duduk di bangku kuliah gitu.
ya nggak semua sih ya, kadang-kadang juga ada yang dosennya killer, ada cuman ya nggak semuanya bener. gitu nggak sih, kayak ya Iya benar-benar yang nggak baik juga ada gitu, yang mendukung kita buat menjadi lebih baik juga ada gitu, pasti deh. Asal kitanya juga kayak mau ngikutin peraturan yang mereka buat nggak sih? Iya sih benar, asal kita juga nggak macem-macem nggak sih pas kuliah, tetap Bener ada gitu. ikutin aturan yang ada kalian. Jadi dosen juga senang sama kitanya, maksudnya kitanya juga kayak nggak ngeberontak terus gitu, kayak kita juga ya kan peraturan pasti dibikin ada alasannya gitu kan ya guys ya, pasti buat bikin kita jadi lebih baik lagi gitu. Iya. Oke, jadi sekian dari kami 24/7 sharing. See you on another episode guys. Bye bye.